Halo bunda-bunda semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya bersama keluarga tercinta. Ketemu lagi dengan aku Renia di program persembahan untuk Bunda bersama tim Mata Indonesia TV. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Halo dokter. Hai. Sekarang aku udah ditemenin sama dokter Grace again dengan dokter cantik kesayangan aku ini. Bun, hari ini aku punya topik. Nah, nih dia agak susah dok, bantuin dong dok. Mau nanya apa hari ini? Tunggu. Topik yang tema kita hari ini tuh tentang GERD. Ya, nah bahasa itunya tolong sebutin. Oh, GERD, ya, gastroesophageal reflux disease. Nah, itu dia. Pokoknya emang, itu dia. Emang harus lidah dokter yang nyebut. Nah, kalau enggak aku spellingnya ribet. Jadi Bun, kita bakal ngebahas tentang GERD ya. Kepanjangannya itu tadi. Gastroesophageal reflux disease. Bahasa kitanya tuh asam lambung. Nah itu paling gampang aku sebutin. Naik, gitu. Nah gitu. Bunda pastinya pernah dong ngerasa nyeri di bagian ulu hati ya kan ya. Nah itu mungkin ya Bun ya salah satu tanda kalau Bunda mengalami asam lambung. Atau lebih sering dikenal dengan istilah GERD. Udah tahu belum Bun? GERD itu seperti apa? Nah daripada kita bertanya-tanya dan menduga-duga, lebih baik sekarang kita tanyakan langsung aja nih tentang GERD ini ke ahlinya, Dokter Grace yang udah ada di sini. Oke. Nah dokter, GERD itu apa sih? Oke, jadi kalau kita ngomongin soal GERD, tadi kan kepanjangannya gastroesophageal reflux disease. Itu adalah berarti asam lambung yang di dalam lambung itu naik ke atas ke kerongkongan. Nah bahkan juga naik sampai ke rongga mulut, jadi ada kadang-kadang merasa pahit atau area mulutnya jadi asam, keasaman gitu ya. Kemudian juga jadi menimbulkan bau mulut yang kayak gitu. Jadi asam lambung yang dari lambung naik ke atas. Oh gitu. Reflux dia naik. Nah apa rasanya di tenggorokan tuh kalau sampai naik ke tenggorokan dok? Yang dirasakan tuh biasanya perih-perih, kayaknya nelennya ada keganjel gitu. Jadi kalau misalnya kita makan biasanya kan enak glek. Masuk ke lambung gitu ya. Kalau ini perasaannya tuh lebih kayak kok ada yang mengganjal gitu di kerongkongan. Jadi nggak smooth gitu, nggak enak gitu. Oh gitu. Rasanya kayak gitu. Terus ada juga rasanya jadi kok tiba-tiba suaranya jadi serak-serak ya gitu. Suara biasa aja, nggak sakit, nggak demam, nggak apa. Tapi kok kalau ngomong jadi serak-serak. Nah itu biasanya karena efek dari si GERD-nya itu, refluksnya asam lambung, dia sampai ke laringitis atau pita suara jadi serak kayak gitu. Atau batuk-batuk gitu. Ada pengaruhnya ya dengan pita suara kita. Tapi yang lebih parah udah nyeri ulu hati, terus kemudian dia reflux. Kalau sudah kronis lama-lama bisa jadi sesak nafas juga, mengganggu pernapasan. Oh gitu ya, oh segitu parah ya ternyata asam lambung itu ya. Nah terus perbedaannya antara GERD sama MAH nih apa nih dokter? Oke, kalau GERD itu sudah pasti karena dia gastroesophageal reflux disease, dia naik kan refluksnya ke area kerongkongan bahkan sampai ke rongga mulut. Nah kalau MAH itu lebih kepada nyeri-nyeri ulu hati aja, tapi dia nggak ada keluhan lain tuh di kerongkongan biasa aja. Cuma memang kalau MAH itu lebih kembung-kembung, nyeri ulu hati, telat makan cepet kembung yang kayak gitu. Jadi sangat ringan lah gitu. Versi ringannya GERD ini. Versi ringannya GERD. Oke. Gitu. Waduh, berarti mulai hati-hati nih Bun nih kalau udah mulai ngerasa asam lambungnya naik terus sampai ke leher, habis itu apa di lidah apa tadi? Iya di lidah, jadi di mulut tuh rasanya pahit gitu ya, asam lambung Kayak tuh pahit. tebel gitu kali ya lidah ya? Enggak? Bukan tebel sih, tetap biasa, tapi area di rongga mulut tuh seperti keasaman gitu ya, jadi kayak acid gitu. Nah kemudian itu tadi kok tiba-tiba jadi ngomongnya serak atau misalnya nelen makanan kok yang makanan biasa aja kok kayak ada nelen sesuatu yang besar dan nggak nyaman di kerongkongan kayak gitu. Itu GERD. Oke. Gitu. Nah tanda-tandanya dan gejala GERD ini apa aja nih dok nih? Nah tadi Selain yang tadi udah disebutin. Automatically misalnya paling kerasa banget kalau misalnya pada saat makan dalam kondisi jumlahnya berlebihan daripada biasanya. Itu langsung tuh kayaknya pada saat mungkin sendawa atau misalnya apa langsung nggak enak di area kerongkongan, rasa panas, rasa perih, kayak kita bilang nyeri
ulu hati tapi juga perih area dada gitu. Karena kita takut jangan-jangan nih jantung nih, jangannya Nah, apa iya, katanya itu GERD. banyak tuh yang kayak gitu tuh, ngeluhnya tuh kayak gitu. Iya, kemudian batuk-batuk gitu, kemudian sesak nafas seperti itu. Oke, tanda-tandanya tuh kayak gitu ya. Terus siapa aja sih dok yang beresiko tinggi mengalami GERD ini? Oke, kalau misalnya menurut penelitian, kemudian juga setiap kali konsultasi pasien gitu, yang paling banyak adalah GERD ini diderita oleh yang obesitas atau berat badan berlebih gitu. Yang kedua, ibu hamil, karena kan mungkin tekanan dari ininya ya, tekanan dari janin di dalam kandungan, jadi bisa GERD juga. Orang yang suka merokok atau perokok berat biasanya, atau yang suka minum alkohol juga bisa. Karena merasa asam lambung berlebihan kan jadinya, atau memang ada kelainan dari organnya sendiri. Maksudnya adalah kelainan dari sphincter esofagusnya, di mana dia itu perbatasan antara kerongkongan dengan lambung. Oke. Jadi katup ini tuh normalnya nutup, tapi dia bisa aja jadi meregang atau tidak tertutup dengan baik lah. Akhirnya pada saat kita lagi makan atau apa dia naik tuh asam lambung. Oke. Atau bisa juga pada saat lagi tidur posisinya misalnya terlalu banyak makan, posisinya langsung celentang, belum nunggu jeda 2 jam dulu Makanan nih supaya turun ya. mm. Kemudian dia bisa naik asam lambung kayak gitu. Oke gitu. Jadi nggak melulu orang yang ngalamin naik asam lambung ini dia punya mah atau gimana? Atau pasti Jadi rata-rata kemungkinan ada mah. Jadi basicnya itu memang ada mahnya dulu ya pada dasarnya. Tapi karena kondisi-kondisi tertentu kemudian dia bisa berkembang menjadi GERD. Gitu. Tapi kan GERD tadi ada yang karena pola makannya berlebihan atau misalnya tidur sebelum makanannya turun ya, sebelum dicerna udah tidur atau misalnya kehamilan. Ada juga kan karena organnya tadi si otot sphincternya ini yang dia itu tidak terlalu baik gitu fungsinya. nggak bekerja dengan baik Yes, ya tidak fungsinya. bekerja dengan baik. Oke, nah kayaknya cepet banget ya. Segmen 1 udah mau ini aja. Bun, mau break dulu sebentar ya. Nanti kita berdua balik lagi supaya dokter Grace bisa minum-minum dulu sama aku di sini. Jangan kemana-mana ya, tungguin kita berdua balik lagi.